Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Maiswari dengan NPM 255705-2006 dari kelas SIB. Baik, di sini saya akan membuat video pengganti pertemuan ke-11 dengan judul pemodelan sistem informasi manajemen. Oke, baik, langsung saja. Jadi, apa sih itu pemodelan sistem? Jadi, pemodelan SIM adalah proses membuat sebuah gambar atau representasi sistem secara terstruktur dalam bentuk diagram. Jadi, model visualnya itu tuh digunakan untuk memahami, menganalisis, dan merancang sistem yang menghasilkan informasi bagi kebutuhan manajemen. Oke, baik, di sini ada tujuan dan manfaat. Jadi tujuannya itu diharapkan dapat memahami sistem secara menyeluruh, menggambarkan proses bisnis, mengidentifikasi kebutuhan, mengurangi kesalahan desain, dan menjadi pedoman pengembangan sistem. Manfaatnya yaitu untuk mempermudah komunikasi tim, memudahkan dokumentasi dalam sebuah sistem, mengurangi kesalahan desain, mempercepat pengembangan, memudahkan evaluasi, dan mengurangi risiko kegagalan. Nah, baik, kita masuk ke dalam metode pemodelan. Jadi, di metode pemodelan ini ada yang namanya UML, Unified Modeling Language, di mana diagramnya itu digunakan untuk memodelkan sistem informasi yang berbasis objek, baik dari segi struktur maupun perilaku sebuah sistem. Nah, UML ini itu memiliki berbagai jenis diagram untuk menggambarkan fungsi, alur, serta hubungan antar sebuah komponen dalam sistem. Nah, UML ini cocok digunakan untuk merancang sistem secara keseluruhan. Itu terutama pada tahap analisis dan juga desain. Karena UML ini dapat menggambarkan interaksi pengguna, alur proses, sampai struktur data dalam satu kesatuan gitu. Jadi UML ini bisa mencangkup semua dari interaksi pengguna, alur proses, sampai struktur data. Makanya nih UML ini cocok untuk merancang secara menyeluruh. Lanjut, ada flowchart, yaitu diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur logika atau langkah-langkah proses secara sederhana menggunakan simbol-simbol dasar seperti proses, keputusan, dan terminator. Nah, jadi flowchart ini tuh cocok digunakan menjelaskan alur kerja sistem atau algoritma secara sederhana. Utamanya itu pada tahap awal perancangan, pada dasar pemrograman. Terus ada IRD, yang dimana IRD itu singkatan dari Entity Relationship Diagram, dimana diagram IRD ini digunakan untuk memodelkan struktur data serta hubungan antar entitas dalam database. Jadi IRD ini itu ditugaskan untuk membantu menentukan tabel, atribut, dan relasi yang bakal digunakan dalam sebuah sistem. Jadi IRD ini cocok digunakan untuk merancang database agar data itu tersusun dengan baik, terstruktur, dan menghindari redundansi. Lanjut, ada DFD atau Data Flow Diagram, di mana diagram ini digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sistem. Jadi mulai dari memasukkan data atau input, diproses hingga menghasilkan hasilnya atau output. Jadi DFD ini ditekankan pada bagaimana data berpindah antar proses dan penyimpanan. Jadi DFD ini cocok digunakan untuk menganalisis sistem, khususnya untuk memahami bagaimana data itu diproses dan mengalir dalam sistem sebelum dilakukan pengembangan. Selanjutnya ada BPMN atau Business Process Model and Notation, di mana diagram ini digunakan untuk memodelkan alur proses bisnis dalam suatu sistem
secara struktur dengan simbol standar seperti event, task, dan gateway. Nah, BPMN ini membantu memperjelas urutan aktivitas dan keputusan dalam sebuah proses. Jadi BPMN ini cocok digunakan untuk menggambarkan proses bisnis yang melibatkan banyak pihak agar mudah dipahami karena sudah ada penjelasannya di dalam BPMN tersebut. Jadi ini tuh bisa digunakan oleh tim teknis jadi maupun non teknis. Baik, sekian penjelasan materi dari pertemuan 11. Mohon maaf bila ada kurang dan kesalahan kata dalam berucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.